dengan hadirnya kita ke majelis taklim, dengan hadirnya kita ke tempat pengajian dan juga pembelajaran putra-putri kita, itu artinya sama kita dengan diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin masih ingat Ibu di pelajaran majelis duha, karomah dulu apa istiqomah dulu? Karomah ya. Sekarang jawabannya lain ya. Kalau dulu istiqomah dulu ya. Sama, saya juga jawabannya istiqomah dulu. Setelah istiqomah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, nanti Allah akan menurunkan karomah. Ternyata lain, bukan. Justru Allah menurunkan dulu karomah, nanti tinggal kita untuk mengistiqomahkan. Apa hadir ke majelis taklim ini bukan suatu karomah? Bukan, karomah. Hadir ke tempat pengajian, karomah bukan? Jangan disangka bahwa karomah itu hanya bisa melayang-layang dari pohon petek ke pohon jengkol. Bisa berjalan di atas air. Tidak. Justru kata Syekh Al-Bustami bahwa kalau kita idza ra'aita yamshi fil ma'i wa yatiru fis sama' la taghtar. Kalau saja engkau melihat orang yang bisa berjalan di atas air atau orang yang melayang di atas udara, la taghtar, justru engkau jangan merasa kagum, jangan ojo gumun, kata orang Jawa mah, ojo gumun. Kenapa? Karena orang yang diberikan hal-hal khariqul adah seperti itu bukan berarti semakin kuat di dalam memegang teguh syariat, tapi hanya sebagian kecil saja. Maka kata Syekh Al-Bustami, kita justru kagum dengan seseorang yang istiqomah dalam melaksanakan syariatnya, istiqomah dalam beribadahnya, istiqomah dalam mencari ilmunya. Subhanallah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selamanya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa karomah yang dapat diistiqomahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapaknya mungkin nanti ya di rumahnya masing-masing. Ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, hadirat, masih ingat nggak tema kajian kali ini? Membentengi diri dari godaan setan. Kenapa tidak membentengi diri dari keluarga? Bukannya keluarga itu bagian dari hidup kita? Di dalam suatu makalah dikatakan bahwa ketika kita, apalagi ketika kita sedang naik pesawat, tiba-tiba terjadi gangguan, yang kita lakukan apa? Menolong orang lain dulu apa menolong diri sendiri? Menolong diri sendiri supaya bisa menolong orang lain. Begitu juga dengan setan. Setan ini adalah kata Allah, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan la'anatullah adalah musuhmu yang paling nyata. Musuh yang nyata itu ada di antaranya adalah setan la'anatullah. Walaupun di dalam hadis Nabi mengungkapkan a'da'uka jambaika fi nafsika wujuduka fi nafsika ala jambaika, bahwa musuhmu yang paling nyata adalah diri sendiri, adalah sesuatu yang ada dalam diri sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Jadi sebenarnya ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita hendak melaksanakan kebaikan, ada yang menggoda. Apa itu? Di dalam hati teh. Waktunya sekarang mah sebelum zuhur enakan rebahan sambil nonton HP. Ngapain duduk-duduk ke sana? Panas-panas, jabat cangkel, airnya cuma air mineral. Coba kalau dikasih jus, maulah semuanya. Nah, gitu ya. Yang kedua, di samping hawa nafsu, itu adalah faktor intern,
Faktor eksternnya apa? Faktor yang ada di luar yang selalu menggoda kita, siapa itu? Siapa? Masa jawabannya cuma setengah orang nih. Siapa makhluk yang tidak senang ketika kita akan melakukan satu kebaikan? Setan, laknatullah, ya. Kenapa? Karena di dalam surah Shad ayat 82 sampai 83, si setan sudah berkuar-kuar di hadapan Allah. Bagaimana kuar-kuarnya? Qala, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kuar-kuarnya si setan. Berkata itu si setan, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, kata si setan nih, jujur si setan nih, jujur ya. Dalam hal kejujuran, mungkin saat yang diceritakan di dalam surah Shad itu si setan berkata jujur. Apa itu? Fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum, niscaya akan saya jerumuskan semuanya. Siapa yang akan dijerumuskan oleh si setan? Manusia. Kenapa? Karena si setan syaitana yusyaitanu syaitonan, putus dari rahmat Allah, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, maka cara berpikirnya adalah kalau saya tidak mendapatkan rahmat Allah, semua makhluk harus tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya, siapa yang dimaksud oleh setan? Manusia. Maka si setan itu akan menurunkan artilerinya, kavalerinya, apa itu? Pasukan canggih lah, pasukan SS-nya, pasukan Kopassusnya, kalau di Indonesia mah ya, pasukan Kopassusnya demi menggagalkan sebuah kebaikan. Ada majelis taklim, jangan dihadiri lah, mendingan rebahan aja. Alasannya apalah, banyak kerjaan, banyak tamu, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah katakanlah manusia terjerumus dalam suatu kesalahan, si setan lepas tangan. Kenapa? Ketika nanti didakwa oleh kita, setan, ente kan yang dulu goda-goda saya, ente yang ngajak-ngajak gak benar, gimana sekarang bertanggung jawabannya? Kata si setan, lu aja kali yang tergoda, banyak manusia-manusia yang tidak tergoda, betul? Salah siapa itu? Salah diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan Nabi, ucapan Kanjeng Nabi, a'da'uka fi nafsika wujuduka fi nafsika, bahwa musuhmu yang paling nyata adalah diri sendiri, ya. Maka untuk melawan godaan setan kita memerlukan trik-trik tersendiri. Ibu pernah nonton pertandingan tinju? Udah saat itu ya, itu paling senang laki-laki, bapak-bapak tuh nonton tinju itu. Terutama Mike Tyson. Coba ibu perhatikan dalam pertandingan tinju ya. Kan ada saatnya petinju itu saling rangkul ya. Ya, padahal itu lagi nafsu-nafsunya. Kenapa? Nah, ada teknik tersendiri. Kalau saja kita tidak bisa memukul, maka musuh benar. Sekali lagi, kalau tidak bisa dipukul, sebaiknya musuh dirangkul, ya. Kalau dirangkul gini, bisa nonjok nggak sama kita? Tidak, ya. Makanya itu film pertandingan Mike Tyson rangkul-rangkulan aja gitu, si wasitnya misahin gitu ya. Nah, itu sebenarnya teknik untuk melindungi diri dengan merangkul musuh. Kita bisa nggak merangkul setan? Tidak. Kenapa? Setan kelihatan nggak? Enggak. Setan bisa melihat kita nggak? Bisa. Jadi gampangan kita dirubuhkan setan, apa setan merubuhkan kita? Setan merubuhkan kita. Jangankan ditonjok kita mah, disentuh. Yuwaswisu fi sudurinas, kesukaan jongkeng lah. Tidak usah dipukul. Dalam dunia persilatan itu
bisa dikatakan sebagai pendekar, belum dikatakan sebagai pendekar kalau belum memukul musuhnya dengan satu kali pukulan. Berarti kalau satu kali memukul langsung jatuh terjungkal, pendekar bukan itu? Pendekar. Kalau berkali-kali dipukul-pukul, ternyata kuat, pendekar bukan? Dipukul-pukul nggak jatuh-jatuh, pendekar bukan? Kalau yang mukulnya bukan pendekar, kalau yang dipukul jatuh-jatuh, pendekar. Nah, ketika kita menghadapi godaan setan, tadi sudah saya bocorkan tuh rahasia-rahasianya. Ibu hari ini mau belajar berapa jurus? Ayo. 10 jurus boleh? Kebanyakan. 1 jurus? Terlalu sedikit. Pertengahan aja, pertengahan ya. 3 jurus. Siap? Siap ya. Tadi kan kita udah menyadari bersama ya bahwa kita tidak sanggup melawan setan, betul? Yakin nggak ini? Kita tidak sanggup melawan setan, betul? Karena setan tidak kelihatan, tapi kita sangat jelas di hadapan setan. Untuk menggagalkan ibadah satu manusia, kadang setan harus menerjunkan pasukan terbaiknya demi mengorbankan kebaikan kita, ya. Maka kita harus punya strategi-strategi dalam melawan godaan setan. Sedangkan kita tidak bisa melawan setan. Bagaimana caranya? Lihat ibu di dalam surah Al-A'raf ayat 200. Yang punya aplikasi Quran Club langsung dilihat, boleh ya. Ada artinya, ada bacaannya, ada tajwid-tajwidnya dan lain sebagainya. Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka syaitani nazghun fasta'id billah. Subhanallah. Dan apabila dirasa dirimu sedang digoda oleh setan, nazghun fasta'id billah, maka bersegeralah untuk memohon perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ibu, tadi dikatakan di dalam Al-Quran nazghum, maka bersegeralah untuk memohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana ciri-cirinya kita sedang digoda oleh setan? Ada yang bisa jawab? Ketika kita malas ibadah, ibu ya, coba nyuci ya, nyuci. Kalau seandainya dilihatin aja, makin malas makin semangat. Oh, sama jawabannya ternyata dengan saya ya. Dilihatin aja, ternyata makin dilihatin bukannya selesai permasalahan, tapi malah makin numpuk ya. Itu ya. Nah, maka ketika kita dirasa males, sudah mah ada bisikan dalam hawa nafsu kita, digoda oleh setan lagi. Oh, janganlah, nanti aja. Oh, makin berlarut gitu ya. Justru si setan mah punya perangkap yang halus, ibu, sehalus tepung. Bagaimana halusnya? Tidak terasa kita justru masuk dalam perangkap setan. Satu contoh kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar dulu katanya. Walaupun itu keluar dari lisannya Mang Udin, tapi hakikatnya itu siapa? Hakikatnya adalah bukan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikatnya undangan dari Allah. Apalagi kalau yang azannya subuh, biasanya kakek-kakek lagi. Udah mah azan langsung dengan komat, berikut sama ngimamin plus makmumnya jadi diborong gitu ya. Nah,
Si setan, santai aja dulu, santai, itu baru adzan katanya. Nah, pertama godaannya baru adzan. Kemudian kita misalnya, mohon maaf ya, saya misalkan berleha-leha di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oh iyalah, santailah, itu masih adzan ini katanya. Tahu-tahu sudah la ilaha illallah. Adzan terakhir kan? Udah adzan terakhir tuh. Kita mau cengkat sebenarnya, tapi kata Ustaz, santai aja dulu, baru berdoa. Kemudian ketika kita mau beranjak wudu, santai aja dulu lagi. Itu kan masih sholat sunnah. Santai. Kemudian habis digoda oleh sholat sunnah, baru juga takbiratul ihram katanya. Kan masih boleh masbuk. Oh iya. Akhirnya masbuk. Kemudian niatnya mau masbuk terakhir, tapi sudah assalamualaikum. Ada kesempatan untuk berjamaah tidak? Tidak ada. Ya, itu kalau baru 1 hari. 2 kali, nggak apa-apa lah. Kemarin sholat berjamaah, sekarang masbuk lah kali-kali. Oke lah kali-kali. Kemudian hari berikutnya, itu tetangga nggak pernah ke masjid, hidup-hidup aja. Malah kelihatannya sejahtera gitu ya. Jadi si setan membandingkan dengan kehidupan duniawi. Akhirnya terjerumus sampai akhirnya tidak pernah ke masjid karena godaan setan. Ya. Nah, itulah godaan setan yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi halus sampai manusia itu sendiri tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan. Subhanallah. Jadi strategi yang pertama dan paling umum bisa kita laksanakan adalah nazghum fasta'id billah. Bersegeralah untuk mohon perlindungan kepada Ibu. Tahu bagaimana minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Dengan kalau istighfar mah sudah berbuat salah. Kalau ini mah sebelum melaksanakan kesalahan apa? Mohon perlindungan kepada Allah. Padahal sering dibaca ini selama Ibu nih. Lupa aja. Nah, a'udzubil, baca semuanya. A'udzubil. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari. Itu harus menjadi landasan utama kita, Ibu ya. Karena setan tidak terlihat, sedangkan kita terlihat oleh setan, maka wajib pada kita sekalian untuk memohon perlindungan kepada. Ibarat kata begini Ibu, ada sebuah rumah, itu rumahnya namanya, yang punya rumah adalah Pak Bobi. Kebetulan Pak Bobi ini punya hewan peliharaan yang namanya si dogi. Nah, kemudian Pak RT mengutus salah satu stafnya untuk memberikan surat undangan kepada Pak Bobi. Kemudian datanglah utusan dari Pak RT ini untuk menyampaikan surat. Begitu mau uluk salam, itu muncul si doginya. Wow. Takut nggak itu kira-kira utusan utusan Pak RT? Takut ya. Tapi dia berpikir, itu kan cuma hewan peliharaan. Saya pakai strategi aja. Apa itu strateginya? Memberi kesenangan si dogi. Apa itu kesenangannya? Tulang ya. Dilemparin tulang. Kira-kira kalau dilemparin tulang aman tidak? Aman tidak? Aman sementara, betul. Paling 2 menit 3 menit habis itu tulang. Ya, habis tulang bagaimana? Minta lagi. Berarti aman tidak? Tidak ya. Kemudian kalau seandainya itu kan hewan mah
dilemparnya juga nggak apa-apa kali. Dilempar aja sih sama utusan Pak RT. Aman tidak kalau dilempar? Tidak, malah justru beresiko ya. Dia balik untuk menggigit, betul? Oh, mending kalau nggak rabies, ini mah rabies. Wow, subhanallah ya. Kemudian ada cara yang ketiga. Apa itu cara yang ketiga? Nah. Panggil itu Pak Bobinya. Halo Pak Bobi, Pak Bobi. Keluar atuh Pak Bobi, saya mau ngirim surat ke Pak Bobi. Keluarlah Pak Bobi. Melihat tuannya datang, si Dogi yang tadinya galak luar biasa, nunduk aja gitu ya. Jika bu ditakol menang bebeg gitu ya. Nah, itu si Dogi takut sama utusan Pak RT apa takut sama Pak Bobi? Kenapa? Tuannya, betul. Tuan kita siapa? Allah. Tuan si setan siapa? Ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, si setan, kenapa ini? Apa tuh namanya? Casannya. Oh. Ini juga ada. iklan. Sok mangga tuh di lalu itulah. Oh, can ada. Dah. Sampai mana barusan? Sampai stasiun. Tuan kita siapa? Allah. Tuannya si setan siapa? Allah. Ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, otomatis si setan melihat kita, tapi takutnya bukan pada kita, tapi takut pada Allah. Kata Allah, hei setan, kamu jangan coba-coba menggoda seluruh wali murid dan juga wali orang tua murid, karena semua murid dan wali murid SDIT dan SMPT sudah memohon perlindungan kepadaku. Kata si setan, oh. Ya, si setan takut sama siapa? Sama kita takut tidak? Takut. Kenapa? Si setan sudah ada 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 6.000 tahun. Sementara kita, wallahu a'lam, sudah berapa ribu tahun sejak Nabi Adam diciptakan. Kita sama setan itu perbandingannya bukan jenderal sama kepala lagi. Bukan bainas sama iwal ardi, antara langit dan bumi, tapi bainas sama iwal bikri, antara langit dan sumur. Udah dempak nyungsep lagi gitu ya. Jadi tidak imbang kekuatan kita dengan kekuatan setan, tapi justru akan jompang ketika si setan melihat kita sudah diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi itu yang pertama itu ya. Senantiasa ibu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika apapun yang hendak kita laksanakan, bukan hanya baca Quran saja, bukan ya. Walaupun itu bukan ayat pertama dalam Al-Quran, tapi disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'un 'alim. Apabila dirasa engkau digoda oleh godaan setan, maka bersegeralah untuk memohon perlindungan kepada Allah. Sering ibu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Alhamdulillah. Bagi yang belum ya,
Pura-pura sering aja gitu. Biar sempat itu. Kedua, ini yang lebih dahsyat lagi Ibu. Kalau seandainya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anak TK bisa nggak mengucapkan itu? Bisa. Kita sudah bukan anak TK lagi ya, kita mau udah senior ahli ibadah nih ya, ahli majelis taklim, ahli majelis zikir. Maka kita harus ada bedanya dengan anak-anak TK. Apa itu bedanya? Sedikit, yaitu melaksanakan sholat sunnah. Apa ini? Sholat sunnah setelah isyraq apa itu? Fajar sebelum ada sebelum duha, ini mas, sebelum duha dilaksanakan 1 jam setelah sholat subuh, setelah isyraq. Kan isyraq ada 3 rangkaian: sholat isyraq, sholat isti'adzah untuk memohon perlindungan kepada Allah, yang ketiga sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah apa dilaksanakan tiap hari? Tiap hari. Loh, kan saya bukan nggak ada pilihan. Sholat sunnah istikharah itu bukan hanya ketika ada pilihan, tapi mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi suatu pilihan. Jadi ibarat Sunda, kata orang Sunda, ulah megat aci. Tahu megat aci? Tahu? Kalau Ibu melihat permainan sepak bola gitu ya, itu ada orang yang diem aja, nggak mau ke sana. Tapi kalau ada bola mendekati gawang, baru dia dikejar. Itu namanya menggat aci. Ya. Nah, artinya ketika kita ada permasalahan, minta kepada Allah untuk diberikan pilihan. Ketika sudah nggak ada permasalahan, minta sama Allah tidak? Nah, yang bagusnya tetap minta. Kenapa? Supaya kita tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya minta kepada Allah di saat membutuhkan. Wah, luar biasa ya. Kalau perlindungan sudah pasti itu mah ya, sudah pasti. Kan ada 3 itu rangkaiannya. Pertama, sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu apa? Sholat sunnah untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya sinar matahari. Kok sinar matahari harus wajib disyukuri? Kenapa emang? Kalau tidak ada sinar matahari, Ibu bisa hidup tidak? Atau poek mongklengnya coba nggak ada makanan segala macam, karena salah satu sumber kehidupan adalah sinar matahari. Syariatnya adalah adanya sinar matahari. Yang kedua, isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Sholat sunnah untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari setan, perlindungan dari orang-orang zalim, perlindungan dari sihir ya. Nah, maka kalau seandainya bisa melaksanakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian sholat sunnah isti'adzah ada yang di pertengahan. Kalau sholat sunnah isti'adzah capek itunya Pak Udar, aduh saya mah agak repot kalau pagi-pagi harus melaksanakan sholat sunnah. Ada satu lagi perlindungan kepada Allah yang umum dilaksanakan dan dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Istilah titik-titik di bawah ini. Bagaimana perlindungannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, membaca ayat kursi. Ibu sejarahnya tahu ayat kursi bisa digunakan untuk perlindungan? Suatu saat Kangjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah gudang perbendaharaan kaum muslimin untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Salah satunya itu ada gandum yang kalau di kita mah beras ya, karena zaman Nabi nggak ada beras, atau udah di gurun mah nggak ada sawah ya, ada juga kebun gandum. Nah, suatu malam Sayyidina Abu Hurairah mendapati ada pencuri. Wah, ada pencuri ini, ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian, hei pencuri, saya ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengamankan
gandum ini dari pencuri. Sekarang kamu malah mencuri, maka aku akan hadapkan kamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan mengiba-iba, aduh maaf Tuhan, saya sekedar untuk makan saja, saya mencuri hanya untuk keluarga saya karena berhari-hari saya sudah tidak makan. Akhirnya merasa ibalah Sayyidina Abu Hurairah, kemudian dilepaskan. Besoknya ketangkap lagi orangnya yang sama. Kemudian Abu Hurairah dengan tegas mau menghadapkan kepada Rasulullah SAW. Dengan mengiba-iba lagi, orang tersebut mengatakan bahwa saya mengambil hanya sekedar untuk makan keluarga saya. Karena keluarga iba atulahnya. Kemudian ketika harinya mencuri lagi orang itu, ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Kemudian sekarang udah 3 kali, saya tidak ada toleran bagi kamu. Wahai Tuhan, katanya, izinkan saya untuk dilepaskan oleh Anda, maka saya akan memberikan satu doa yang dengan doa itu maka setan tidak akan berani untuk mendekati engkau. Wah, bagaimana itu doanya? Bacalah ayat kursi yang diawali dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dibacakan surah ayat kursi, ayat kursi, maka setan pasti tidak akan sanggup untuk mendekati engkau. Kemudian dilepaskanlah orang itu karena sudah memberikan doa. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah besoknya matur kepada Rasul, ya Rasul, yang pencuri kemarin ditangkap itu mencuri lagi ya Rasul, tapi kali ini aku melepaskan karena dia memberi aku doa yang tidak akan didekati oleh setan. Apa itu doanya? Kata Rasulullah, doanya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan ya, terutama ayat kursi. Kata Rasulullah, bagaimana? Betul apa yang dia ucapkan walaupun sebenarnya dia kadzab. Apa yang dia ucapkan itu betul. Tidak akan didekati oleh setan siapa yang membaca ayat kursi, tapi seorang itu adalah kadzab, pembohong. Siapa itu ya Rasul? Itu adalah setan laknatullah. Subhanallah ya. Jadi ibu hadirin yang mas sekalian, ada 3 perlindungan. Pertama apa? Hello. Pertama mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awud ya. Yang kedua melaksanakan sholat sunnah isti'adzah. Isti'adzah itu untuk memohon perlindungan. Kalau tidak bisa sholat, maka ucapkan ayat kursi ya. Ketika kita melewati tempat-tempat yang dirasa seram, ketika kita mau tidur, ketika kita mau melindungi seluruh apa yang kita miliki, keluarga, usaha dan lain sebagainya, baca ayat kursi, insya Allah tidak akan pernah tersentuh oleh setan dan juga orang-orang yang zalim. Ibu sering menyetel video YouTube-nya Tuan Guru Was sering ya. Tuan Guru Was ketika menghadiri ceramah Habib Umar dari Tarim Hadramaut, wahai Habib, katanya, bagaimana seandainya kita untuk melindungi diri, keluarga dan usaha kita? Maka Syekh atau Habib Umar menyatakan, ketika engkau akan tidur sepanjang malam gitu ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca Al-Fatihah, Qul hu, Falaq, Binas dan juga ayat kursi. Bagaimana kalau kita ingin melindungi usaha kita? Maka sebelum engkau membuka tokomu, maka bacakan itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasr sama ayat kursi. Insya Allah tidak akan pernah didekati oleh kezaliman, insya Allah. Jadi itu ya perangkap setan ya. Ada berapa lagi nih tugas saya? 2 lagi ya. 2 lagi? Oh 3, kan 3 katanya mintanya tadi. Ya minta. Tiga ya, yang barusan memohon perlindungan kepada Allah. Itu ya kelemahan si setan ataupun teknik kita untuk melemahkan setan laknatullah. Yang kedua adalah
di dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Ayat 36 ya, ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang mengabaikan zikrullah, zikir kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka kami jadikan setan sebagai menyertainya. Maka kami adakan setan yang menyertai setiap perjalanan hidupnya. Serem nggak itu? Serem. Serem nggak? Nah, tadi Allah menyatakan wa may ya'su an dzikrir rahman. Barang siapa yang mengabaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku jadikan setan sebagai pendamping hidupnya. Allahu Akbar ya. Sebagai makhluk yang menyertai setiap perjalanan langkah hidupnya. Maka kemana-mana kita disertai setan. Kalau seandainya tadi tidak apa kita? Tidak berzikir. Apa itu zikir? Zikir mengingat Allah. Mengingat Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, maupun dalam setiap ingatan dan rencana kita. Yang pada umumnya itu zikir itu ada dua. Zikir yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali. Apa itu zikir yang diajarkan kepada Sayyidina Ali? Di dalam satu hadis Rasul menyatakan, Inna aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Apa itu? Ya Rasulullah, dulluni ala aqrabit turuki. Ya Rasul, tunjukkan kepada saya jalan yang paling dekat menuju Allah, jalan yang paling dekat menuju keridhaan Allah, dan jalan yang paling dekat sesuatu yang paling Allah cintai. Selesaikah permintaan Sayyidina Ali? Tidak ya, ada 2 lagi. Apa yang kedua? Wa ashaliha ala ibadihi, yang paling mudah untuk melaksanakannya bagi para hamba yang beribadah. Artinya tidak susah-susah. Dari segi ucapan tidak susah, dari segi makna tidak susah, dari segi pengamalan juga tidak susah. Bagaimana? Ada satu lagi permohonan Sayyidina Ali. Apa itu? Wa afdaliha indallah, dan paling utama menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut guru, bukan menurut ulama, bukan menurut para wali, bukan menurut para sahabat, bahkan bukan menurut Kanjeng Nabi, tapi menurut siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Maka atas 3 pertanyaan permohonan Sayyidina Ali karramallahu wajhah tersebut, Rasulullah hanya menyatakan 1 hal. Apa itu? Tadi mohon apa Sayyidina Ali katanya? Yang paling apa? Yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Yang kedua? Yang paling mudah caranya. Yang ketiga apa? Yang paling afdol ya. Maka Rasulullah SAW hanya 1 kalimat tuh. Ini yang disebut dengan kalimatul ijaz, qalilul alfaz wa katsirul ma'na. Lafaznya cuma sedikit, 1 kalimat, tapi maknanya luar biasa. Apa jawaban Rasul? Alaika bimudawamati zikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk senantiasa zikrullah, zikir kepada. Wa kaifa nuzakiru ya Rasulullah? Bagaimana kami seharusnya berzikir?
Nah, Rasul menyatakan ucapkan olehmu 3 kali la ilaha illallah. Ibu susah nggak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Itu kira-kira jauh apa dekat itu? Mengucapkan la ilaha illallah memerlukan waktu yang lama atau berdetik-detik? Detik-detik ya. Tapi itu sesuatu yang afdol atau biasa-biasa aja dikit itu. Sesuatu yang afdol ya. Bahkan kata Kangjeng Nabi, afdalu ma qultu ana. Sesuatu yang paling utama diucapkan olehku, kata Kangjeng Nabi, wan nabiyuna min qabli, dan ucapan para nabi-nabi sebelumku yang berjumlah berapa para nabi? 25. Alhamdulillah, salah. Berapa? Saking banyak lah, banyak aja ya. Ada nggak hitungan yang pastinya? Kalau para malaikat kan nggak ada hitungannya, banyak gitu kan. Kalau para nabi ada hitungan pasnya, berapa itu? Oh, sahum lah, sahum. 124 cukup 120 masih koma 124.000. Banyak apa banyak gitu? Banyak gitu ya. Seluruh para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu mengungkapkan bahwa yang seutama-utamanya kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Subhanallah ya. Ibu kalau seandainya berzikir bukan hanya kalimat la ilaha illallah saja, bukan, tapi kalau kalimat la ilaha illallah mah sudah membenteng dari godaan setan, kemudian menjadi usul kepada Allah. Bagaimana dengan zikir-zikir yang lainnya? Bagaimana coba? Allah. Ya, boleh Allah. Zikir yang lainnya? Subhanallah, subhanallah. Atau zikir Alhamdulillah. Itu zikir yang bagaimana itu? Kalau ada yang zikir seperti itu, bagaimana sikap kita? Bagus gitu ya. Nah, kita jangan menyalahkan yang lain ya. Zikir subhanallah, zikir agung, zikir alhamdulillah, zikir agung. Coba bantuin. Kalau ketika saya mengucapkan subhanallah, zikir agung gitu ya. Alhamdulillah, nah gitu ya. 1, 2, 3. Subhanallah, zikir agung. Alhamdulillah, zikir agung. Allahu akbar, zikir agung. La ilaha illallah. Apa zikir agung? Tadi kata Kangjeng Nabi apa? Lebih agung. Kata Kangjeng Nabi dan kata Allah lebih agung ya. Ayo ulangi ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir yang lebih. Berarti kalau ada yang lebih agung, kita mengambil yang agung. Apa yang lebih agung? Lebih agung ya. Bagaimana salah satu keagungannya? Mangqala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan dari dosa orang tersebut dosanya sebanyak lautan. Tapi ada kalimat arba'ata alafin itu berapa itu? 4.000 dosa. Itu alhamdulillah apa lumayan pisan. Istimewa gitu ya. Masa dengan mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah kita diberikan fadilah oleh Allah gugur 4.000 dosa kita, kan hebat luar biasa gitu ya. Mohon maaf Ibu ya, bagi saya
Di antara sekian banyak hadis, hadis dengan Al-Quran banyakan mana? Hah? Hadis dengan Quran banyakan mana? Mas mikir-mikir dulu ibu gitu. Hadis dengan Quran banyak mana? Hadis, ya betul ya. Al-Quran 30 juz. Kemudian 114 surat, 6.236 ayat. Itu 6.000 ya. Kalau hadis Imam Ahmad bin Hambal bukan 500.000 hadis lagi, bukan 7.000 hadis, tapi 1 juta hadis bersarang di dalam kolbu dan otaknya. Subhanallah, betul ya. Berarti Al-Quran dengan hadis banyakan mana? Oh, sekarang mah tegas hadis gitu ya. Nah, ibu mohon maaf ya, ini mah bagi saya di antara hadis yang istimewa, yang paling saya suka itu hadis Kangjeng Nabi barusan yang menyatakan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair. Itu hadis yang terfavorit buat saya. Kenapa? Gue banget soalnya. Saya orang yang paling banyak berdosa, ketemu dengan hadis ini. Kenapa? Siapa yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah, digugurkan dosanya 4.000 dosa. Coba bayangin ibu ya, setiap pada sholat la ilaha illallah berit dosa. Satu kali mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan karena 2 kali mengucapkannya kan. La ilaha illallah, berapa kali? 12.000 dosa digugurkan. Saya bilang ini saya cocok banget nih. Kenapa? Saya orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini, ketemu dengan hadis ini tiap pada sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibuangin dosa, dibuangin dosa. Enak nggak ibu? Enak. Bagi siapa itu? Bagi kita umatnya Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Tapi jangan alhamdulillahnya aja, diamalkan. Yang alhamdulillah itu yang mengamalkan ya. Insya Allah mengamalkan, insya Allah. Atau masa ibu ya, Rasul menyediakan fadilah yang demikian dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak kita terima ya? Kita datang bertamu aja ke seorang, ibu disuguhin air sama es jus mangga. Yang ibu pilih yang mana? Tuh kan udah pasti itu mah ya. Sesuatu yang lebih baik. Nah, ini ada jamuan dari Allah dan Rasulullah berupa pengguguran dosa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang ahli zikir di setiap saat, di setiap tempat, di setiap keadaan. Pertanyaannya, tadi saya mengucapkan apa katanya? Yang terakhir. Bukan. Di setiap saat, di setiap keadaan, dan di setiap tempat. Betul ya? Betul? Ulangi lagi. Di setiap. Pertanyaannya, bolehkah seseorang berzikir di WC? Alhamdulillah. Jawabannya salah. Berarti kalau tidak boleh berzikir di WC, apa yang boleh diingat? Hanya mikirin hutang gitu? Boleh tidak? Masih bingung ini ya. Zikir la ilaha illallah ini di mulut. Sedangkan di WC tempat sesuatu yang, kalau la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling agung. Tidak boleh sesuatu yang agung ditempatkan di sesuatu yang paling kotor. Maka ucapannya adalah ucapan masukkan ke dalam hati. Ya. Masukkan ke dalam la ilaha illallah dalam hati, tapi yang disimpan hanya lafaz Allahnya.
La ilahanya buang, ilahnya buang, yang tinggal hanya Allah. Masukkan set, ghamid ainaika. Tapi kalau dalam keadaan biasa jangan merem. Kalau di dalam nyetir jangan merem. Kalau betul tahu-tahu nabrak, oh gimana? Kata Pak Kodar katanya harus dikir, katanya. Oh salah, ibu salah dengar. Nah, zikir di dalam hati, kalau seandainya kita dalam keadaan ba'da sholat, betul, ghamid ainaika, pejamkan dua matamu, wa ilsaq lisan syafataika, pejamkan dua matamu dan rapatkan mulutmu. Syafataika itu mulut ya. Kemudian, nah, senantiasa mendengungkan, mengingatkan lafaz Allah di dalam. Bagaimana ucapannya? Allah, 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 Allah. Itu ucapannya. Tapi kalau dimasukkan dalam hati, setrek, mulut terkatup, dikatupin. Yang mendengungkan apa? Tok, 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 tok. Nah, apa ini tek-tekan itu atau apa namanya? Dalam setiap hentakan nafas, dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap detakan jantung diisi dengan zikrullah. Zikirnya apa? Lafaz Allah. Boleh kan di masjid? Boleh kan di sekolah? Boleh kan di WC? Oh sekarang mah boleh, kenapa? Ya, jadi sekarang boleh. Zikir di WC boleh. Setiap keadaan boleh, tapi di dalam hati, jangan pernah diucapkan. Kalau diucapkan menjadi haram. Kalau di dalam kolbu, mana ada yang bisa menghalangi zikir dalam hati. Bahkan dalam keadaan tidur sekalipun orang seharusnya berzikir. Kata Kangjeng Nabi, ainaini tatamani walam yanam qalbi. Dua mata saya terpejam kecuali hati saya senantiasa berzikir. Satu lagi. Tadi berapa katanya janji saya? Berapa jurus? 3 ya. Baru berapa itu? Satu lagi. Kata si setan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 82 sampai 83. Qala, berkata itu si setan laknatullah, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku jerumuskan semuanya manusia illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang hambamu termasuk orang-orang yang mukhlas. Apa itu mukhlas? Subhanallah, mukhlas itu perjalanan setelah mencapai ikhlas barulah mencapai mukhlas. Jadi mukhlas itu orang yang sudah istiqomah dalam keadaan ikhlas. Kalau kita berusaha untuk ikhlas, kadang pamrih. Ketika ada jemaah banyak, alhamdulillah. Ketika sedikit, kok sedikit nih? Nah, gitu ya. Itu ikhlas tidak? Ya, bisa diperhatikan lah. Jadi satu jurus yang tidak bisa ditembus oleh setan adalah ketika ada manusia yang berhati mukhlas. Kan kita kan ikhlas katanya ya. Oh berarti kalau kita mah masih bisa ditembus oleh setan. Kenapa? Karena kita belum mencapai mukhlas. Siapa itu mukhlas? Itulah orang-orang hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang termasuk pilihan Allah, hamba Allah yang bisa untuk memberikan keikhlasan dengan petunjuknya. Kata Kangjeng Nabi, kun ma'allah, tetaplah istiqomah senantiasa bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, apabila kamu belum merasa bisa bersama dengan Allah, kun ma'man kana lahu ma'allah, bersamalah orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Kita belum ikhlas, kita belum mukhlas, maka ada seseorang yang mukhlas di zaman kita,
maka kita ikuti orang mukhlas tersebut. Siapa itu? Guru mursyid. Siapa? Guru mursyid. Bukan guru matematika, bukan guru olahraga, tapi guru mursyid yang senantiasa arsyada yursyidu irsyadan, senantiasa memberikan bimbingan kepada rohaniyah kita. Maka ibu kalau belum punya guru mursyid, segera cari, dan kalau sudah punya mursyid, maka genggam selamanya, jangan pernah dilepaskan. Apa itu lagu Cici Paramida? Takkan ku lepas selamanya. Bukan Cici Paramida itu. Siapa coba? Arman Maulana. Demikian ya. Ya, Cici Paramida atau Roma Irama sama sahabat-sahabatnya lah gitu. Tapi yang jelas adalah lagu Arman Maulana. Baik, Ibu. Satu, tadi senjata untuk melawan godaan setan apa? Satu, berzikir kepada Allah. Yang kedua, fasta'idz billah, maka engeng mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, memiliki guru yang mukhlas, ya, supaya hati kita menjadi ikhlas. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang menjadi mukhlas, dan insyaallah sanggup untuk melawan godaan syaitan laknatullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.